ketika beriktikaf bersama Nabi di pertengahan Ramadan itu, hari ke-20 pagi kemudian Nabi SAW tiba-tiba memberi arahan, beliau menyampaikan, aku diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala malam Al-Qadar, tapi waktunya dibuat lupa, ya, dihilangkan dari ingatan Nabi SAW. Faltamisuha, maka silahkan itu buru, rasakan, cek, ya, fil ashril awakhir, diraba-raba di 10 malam terakhir. Fil watri, khususnya pada yang ganjil. Khususnya pada yang apa? Ganjil. Nah, ini seperti konstruksi tadi yang saya sampaikan, ya, bahwa kalau nggak bisa 7, ada yang luas di 10, ya. 7 dimulai kan nanti 23, 24 kan. Nah, disinilah kemudian 10 malam terakhir sering disebutkan. 10 malam terakhir kita buru. Dasarnya apa? Hadis ini, ya kan? Nah, spesifik di apa? Di waktu-waktu yang ganjilnya. Tapi sekali lagi, Nabi memberikan penekanan, tapi juga tidak menutup peluang di malam-malam genap. Karena bahasanya faltamisuha, gitu kan? Faltamis itu rasakan, coba rasakan. Ya, silahkan berikan prioritas, tapi juga tidak meninggalkan di malam apanya? Malam genapnya. Boleh jadi yang genapnya diturunkan juga, gitu kan? Wa inni ra'aitu anni asjudu fi ma'in wa tinin faman kana i'takafa ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falyarji'. Maka ditunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika bermimpi waktunya dibuat lupa tapi diberi tanda. Ya, tandanya apa? Tandanya ketika beliau bangkit dari sujud itu di kening beliau itu ada bekas tanah, gitu kan? Tanah yang masih berair, gitu. Nah, ini tanda yang sangat menarik. Maka dihimbau kepada orang-orang yang beriktikaf bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam hendaknya kembali dulu. Maksudnya apa? Hidupkan lagi iktikafnya. Ya, jangan langsung pulang ke rumah dulu, iktikaf lagi, hidupkan lagi, coba cari sampai menemukan tanda itu. Faraja'na wa ma nara fis sama'i qaza'atan. Ya, maka kami pun kembali, gitu kan, sehingga saat kami hampir melihat ada pelangi, qaza'ah itu pelangi, faja'at sahabatun famatarat. Tapi tiba kemudian datang awan membawa hujan, lalu terjadilah hujan, ya, hatta sala saqful masjid, sampai kemudian menimpa ke atap masjid, ya. Dan kita ketahui teman-teman, atapnya masjid di era Nabi kan gak seperti penggunaannya seperti sekarang, ada genteng, gitu kan, terus yang macam-macam atapnya, ada juga ya menggunakan internet, ada juga menggunakan macam-macam yang kira-kira bisa menutup, yang kalau hujan nggak masuk, intinya begitulah, kan? Tapi atapnya era Nabi kan tidak, ya, menggunakan daun-daun kurma, kan, yang tiangnya juga menggunakan batang-batang kurma, atasnya dianyam daun-daun dan sebagainya. Jadi potensi untuk air itu mengalir itu ada. Jadi kalau panas betul, sehingga dalam riwayat saat musim panas itu ada yang menggunakan sapu tangannya untuk alas kepala saking panasnya, gitu kan, tempat yang disujudi. Tapi dalam kondisi hujan itu bisa bocor. Nah, sehingga ketika mengenai atap bagian masjid, wa kana min jaridin nakhli, nah ini ya ada dari pelepah-pelepah kurma seperti yang tadi saya sebutkan, ya, pelepah-pelepah kurma. Wa qimatis sholatu, dan ketika sholat itu akan dikumandangkan, ya, sudah iqamat, ya, artinya apa? Artinya sudah sholat sunnah sebelumnya dan seterusnya. Wa qimatis sholatu, dan sholat akan dikumandangkan. Fara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasjudu fil ma'i wattini hatta ra'aitu atharatin fi jabhatihi. Maka aku melihat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sujud, ya, di tempat bagian tanah yang becek kena air itu. Maka ketika beliau kemudian bangkit, aku melihat di kening beliau itu ada bekas tanah yang basah. Nah, ini menunjukkan apa? Malamnya malam Al-Qadar telah tiba, gitu. Jadi kenapa hadis ini ingin menekankan begini? Kalimat yang disampaikan oleh Nabi menggunakan faltamisuha, berbululah, kejarlah, rasakanlah, gitu kan. Jangan sampai hilang kesempatan, maksudnya itu. Buru malamnya. Jangan sampai baru nyadar paginya. Nah, itu, ya. Jadi begitu kesiangan karena ketiduran, karena macam-macam dan sebagainya, tiba-tiba baru nyadar pagi. Begitu pagi lihat, oh kok alam udah indah begini, enak begini, tenang begini, gitu kan. Salam, gitu kan. Tenang, nyaman, rasanya enak, ya. Ya hatta matla'il fajr, berlangsung itu sampai dengan awal fajar. Begitu sudah selesai, sudah hilang malam Al-Qadarnya, baru kerasa nikmat dan sebagainya. Ternyata udah lewat, gitu. Nah, ini yang dimaksudkan rasakan itu, ya, ambil getarannya. Dan diantara tandanya adalah apa yang diungkap di dalam Al-Quran, salam hiya hatta matla'il fajr, ada ketenangan, kedamaian, ya, dan sebagainya. Ya, berkaitan dengan tanda-tanda malam Lailatul Qadar itu, kebanyakan tanda-tanda itu setelah Lailatul Qadar yang ada, seperti terbitnya matahari pada hari itu tidak menyengat sinar mentari,
An-Nawawi menceritakan, karena banyaknya malaikat yang naik ke langit pada pagi hari itu, sehingga sinar mentari ketika menembus malaikat sampai kepada kita itu tidak menyengat panas mentari. Kemudian malam itu malam yang tenang, tidak sama dengan malam-malam yang lainnya. Berbeda dengan turunnya malaikat, jin-jin yang biasa mencuri berita-berita di langit, mereka tidak melakukan hal itu lagi. Lalu jamaah, itu tidak penting. Yang lebih penting adalah tadi kita berusaha beramal 10 hari. Apa tandanya kita mendapatkan Lailatul Qadar? Salah satu tandanya antum takut tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Yang kedua, antum jadi lebih baik. Karena tanda orang-orang beriman itu walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim rajiun. Orang itu takut terus. Ini orang sudah beramal tapi takut enggak diterima. Jangan antum habis alhamdulillah saya dapat Lailatul Qadar. Koyo wis diampuni itu susah-susahku. Kita tahu dari mana? Itu malah GR, orang seperti itu malah mungkin Allah tidak mengampuni dosa. Takut jangan-jangan Anda nggak dapat Lailatul Qadar, sehingga berusaha untuk memperbaiki diri. Insya Allah kalau antum habis Ramadan itu lebih baik dari sebelum Ramadan, mudah-mudahan antum dapat Lailatul Qadar. Tapi kalau habis Ramadan tambah jadi, oh itu dia Lailatul Qadar kelihatan. Tadi mulai mencari, sekarang sudah kelihatan. Wa alam ketahuilah anna lailatul qadri alamatin. Ketahuilah bahwa untuk malam Lailatul Qadar ada tanda-tandanya. Al-ula, yang pertama, tatlu'u syamsu sabihataha, matahari terbit di paginya, la syu'a laha, tidak ada sinar menyengat. Tidak menyengat sekali sinarnya. Waqad qala Rasulullah SAW bersabda, wa amaratuha tanda Lailatul Qadar itu an tatlu'a asy-syamsu, matahari terbit bi sahbihati yaumiha, di pagi harinya, bayda'a, cerah, putih, tidak terlalu la syu'a laha, tidak memancarkan sinar yang tajam. Jadi ada semacam keredupan begitu, semacam tidak menyengat, tidak tajam, sinar tajam. Wa inda Abi Daud qala tusbihu syamsu sabihata tilka lailati, maka menjadilah matahari di pagi hari itu mithlu tasti, seperti satu tempat nampan bersih. Nampan bersih, tast, tempat wadah begitu. Kayak tahu nampan. Laisa la syu'a'un hatta tartafi'a. Jadi waktu terbit tampak tidak dibarengi dengan cahaya-cahaya yang tajam sampai tartafi'a, meninggi. Jadi terbitnya adalah lembut. Tsaniyah, tanda kedua adalah yatla'ul qamaru, matahari tampak fiha, di malam Lailatul Qadar, mithlu syakki jafnatin, seperti belahan, sama belahan nampan, qas'ah, wadah nasi, wadah apa, belahan, ya kayak anggap saja kayak nampan lagi. Apa nampan itu? Ya nampan ya, kurang lebihnya leser atau piring besar, qas'ah, piring besar begitu. Tapi paruan nisfu qas'atin. Waqad warada an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan telah datang riwayat dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala tadzakarna Lailatul Qadri, kami mengingat-ingat kejadian yang diduga itu Lailatul Qadar. Jadi cerita, pas kita duga mungkin ada berita dari Nabi dan sebagainya yang diduga itu Lailatul Qadar, ya, kata Abi Hurairah, inda Rasulullah, di saat kami nyebut-nyebut Lailatul Qadar di hadapan baginda Nabi, faqala, baginda Nabi menyebutkan, Lailatul Qadar sudah berlalu karena kita hidup sudah bertahun-tahun, ada Ramadan. Setiap Ramadan ada Lailatul Qadar. Nah, ente ingat enggak? Nah, gitu salah.
Pas suatu malam begini keadaannya, itu dia Lailatul Qadar. Itu loh. Oh gitu, ke belakang. Ayyukum yadhkuru hina tala'al qamar wa huwa mithlu syaqqi jafnatin. Siapa yang ingat, ayo. Waktu itu matahari tampak seperti belahan daripada nampan. Bersih. Jelas begitu. Itu Lailatul Qadar. Wa thalithah yang ketiga adalah Lailatul Mu'tadilatun. Malam yang sedang. Tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas. Sedang. La hiya haratun wala baridatun, tidak dingin, tidak panas. Waqad qala fiha Rasul telah bersabda bagi Nabi SAW, Laitun talqatun, malam cerah. Malam yakni udara bebas. Enggak ada hembusan angin yang kencang, juga tidak pengap seperti tidak bergerak udara. Jadi talik, enak. Jadi udara itu ceria, cerah, suhu cerah. Enggak ada sesuatu yang mengganggu. La harah wala baridah. La haratun wala barid, tidak panas, tidak dingin. Tusbihu syamsu, berada di pagi hari matahari, yaumaha terbit di harinya adalah hamra dhaifah. Merahnya merah, tapi tidak merah kuat, tapi merah lemah. Seperti disebutkan tadi. Semacam tidak menyengat, tidak tajam sinarnya. Rawah Ibnu Huzaimah, hadis dari Ibnu Huzaimah. Itu tanda untuk dilihat, bukan tidak usah mencari-cari. Kalau cari pasti kelewat nanti. Pagi hari mataharinya. Besok lihat Lailatul Qadar. Oh semalam lah, ngalem tidak beribadah. Ini apa artinya? Wah sekarang kayaknya. Iya semalam nanti ngapain? Nah, karena tandanya diketahui setelahnya. Maka sebetulnya hanya sekedar hiburan aja omongan ini, berita ini. Pun semuanya ceritanya malam yang sudah berlalu. Oh yang semalam ya Imat. Nah, seperti itu. Nah kalau kita tunggu-tunggu, bisa saja. Tapi bukan itu yang dimaksud. Setiap hari langsung dia ngelar tikar di halaman rumah, langsung lihat rembulan. Nah, lihat rembulan. Kapan rembulannya? Terang. Kemudian udara sejuk. Nah, bukan itu yang dimaksud. Hanya di saat kita beribadah, kemudian setelah menemukan suasana begitu, husnudzon. Kita menemukan Lailatul Qadar. Rabi'atu yang keempat adalah Lailatun qawiyatul idha'ati, malam yang cerah sekali. Waliru ma fiha binajmin, tidak ada meteor. Tidak ada dilempar dengan bintang-bintang, enggak ada meteor jatuh. Ila turafiha syuhub. Enggak ada meteor yang dilemparkan. Allati tursal ala syayatin. Jadi enggak ada meteor yang dilemparkan untuk syaitan, enggak ada. Waqad thabata telah datang riwayat anan Nabi bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, "Inna lailatun buljatun." Sungguhnya malam Lailatul Qadar adalah lailah buljah. Malam yang muniratun mudhi'atun, yang sangat cerah. Tapi laki-laki tidak nyengat tadi. La haratun wala barud, la haratun wala baridatun. Tidak panas, tidak dingin. Wa yurma fiha binajmin, enggak ada bintang yang dilemparkan ke setan, tidak ada meteor. Rawahu Tabrani bi sanadin hasan, dengan sanad yang baik. Wal khamisatu yang kelima adalah insyirahun nafsi. Nah, ini paling enak. Kalau ternyata hari itu kita lega banget, enggak brutal untuk maksiat, enggak dendam, enggak marah, enggak ini, enak banget. Wa tuma'ninatul qalbi, tenangnya hati. Bil idhafah ila sukunir riyah, bil hudufah li sukunir riyah. Ditambah dengan angin yang tenang, wasofa'is sama'i, dan melangit yang cerah. Ternyata hati kita tenang, pikiran kita tenang.